Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu? Semangat dong. Merdeka. Nggak merdeka. Sekali lagi mari kita, semoga acara yang sudah kita lalui tadi semuanya rangkaian acara itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan niatkan bahwa apa yang kita makan ini adalah juga bernilai ibadah buat yang sudah menyediakan hidangan. Kemarin kita sudah bahas tentang Ramadan ya. Kita baca doa bulan Rajab kayak Lupa. Allahumma barik lana Rajabana wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Kapan? Udah mau habis kan? Belum, masih boleh dibaca. Silakan dibaca. Semoga Allah memberkahi kita pada bulan Rajab dan Sa'ban, dan semoga sampai di bulan Ramadan dan puasa. Kemudian ini tambahan sedikit ilmu untuk sekedar mengingatkan apa yang dimaksud dengan puasa kayak? Masih ingat puasa apa? Arti puasa apa? Menahan diri dari dahaga. Ya. Menahan diri dari Terus menahan diri dari lapar dan haus atau makan dan minum dan semua yang membatalkannya. Jadi puasa tidak hanya menahan diri dari lapar dan haus. Rukun puasa ada berapa? Puasa ya? Puasa itu tadi adalah menahan lapar dan haus atau menahan dari makan dan minum mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari atau azan maghrib. Kemudian adapun rukunnya adalah yang pertama niat. Jadi tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat. Ya, kalau kita lupa niatnya, nggak ada puasanya, nggak sah, karena nggak rukunnya sudah tidak kita jalanin. Niatnya itu kapan? Setelah sholat maghrib sampai fajar subuh. Jadi sebelum subuh, makanya kita kalau ikut tarawih, setelah tarawih baca niat puasa bersama-sama. Sebenarnya niat itu tidak perlu dilafazkan, cuma untuk menguatkan kita, jadi niat perlu dilafazkan. Boleh dalam hati, kita niat puasa Ramadan aja sudah boleh. Kemudian menahan diri dari lapar dan haus tadi dan semua yang membatalkannya. Ada yang ingat apa yang membatalkan puasa? Makan dan minum. Makan dan minum sudah pasti. Terus yang lain? Yang membatalkan puasa itu banyak ya, ada hampir 15-an. Pertama, sudah makan dan minum. Kemudian nifas, haid bagi perempuan. Kemudian keluar mani, berhubungan suami istri, lapar puasa. Makanya kalau di kampung-kampung kami ya, menjelang bulan Rajab ini sudah tidak, Sa'ban terutama udah nggak boleh nikah. Pengantin baru udah nggak boleh. Kenapa? Takutnya nanti tidak bisa menahan diri saat bulan puasa. Jadi kalau di kampung pernikahan itu dari zaman dulu itu 2 bulan sebelum Ramadan udah nggak boleh pengantin baru kayak. Tapi kalau di sini biasa aja, bulan puasa ada yang kebelet juga mau nikah ya kan? Enggak, Mes. Kayaknya kalau mau bulan puasa tuh kawin, jadi ada yang terakhir gitu. Iya. Lainnya. Nah, kemudian termasuk memasukkan segala sesuatu ke dalam rongga anggota tubuh. Jadi nggak boleh dengan sengaja masukkan pensil ke dalam hidung, masukkan pensil dalam telinga, korek-korek gigi ya. Iya, itu nggak boleh ya. Nah, itu termasuk membatalkan puasa. Kemudian apakah berenang batal? Sebenarnya berenang tidak batal. Cuma yang membatalkan khawatir kita tidak bisa mencegah kalau kita nggak kemasukan air dan sebagainya. Itu yang membuat tidak boleh berenang ketika bulan puasa. Itu sebaiknya dibatasi. Termasuk orang gila. Orang gila wajib puasa? Enggak. Jadi kalau ada yang tadi
batal puasanya, boleh dikasih minum. Tapi kalau yang pura-pura batal, pura-pura gila, nggak boleh. Enggak puasa. Apakah makan dan minum yang tidak sengaja batal? Enggak. Tidak. Jadi kalau misalnya udah habis pisangnya satu, baru ingat ternyata saya puasa. Atau info-info tadi malam masih ada sisa habis puasa, terus lupa pagi-pagi udah dimakan dulu, udah habis satu, udah kenyang mau berangkat, ingat iya puasa. Tapi jangan pura-pura Puasa. Lupa. Ya apa kemarin ya? Lupa. Hari sekolah minum dulu. Sekolah udah, puasa. Boleh. Lanjutin aja dulu lanjutin. Yang tidak boleh adalah makan dan minum dengan sengaja. Kemudian apalagi kayak ada ingat lagi nggak yang batalin puasa? Kalau buka puasa kita minumnya nggak boleh ini kan. Ya, takut masuknya air, termasuk mengicip makanan. Jadi kalau makanan itu tidak terasa di lidah, di tenggorokan, asin manisnya itu batal ya. Jangan suka masak sambil icip-icip. Kalau depan aja boleh, Bu? Kalau depan aja pokoknya Lidah boleh, kan? sudah masuk ke rongga tubuh nggak boleh. Lidah aja Kalau boleh. mau jaga-jaga sebaiknya nggak usah dicicip, dikira-kira aja lah masakan itu. Kalau nanti Puasa ya walaupun Ceker aja, Bu. kalau tawar-tawar dikit nanti tinggal tambahin garam ya. Nah itu yang paling perlu ilmunya kita ingat-ingat lagi, bukan nggak tahu. Kadang-kadang kita tuh suka lupa. Nah itu sekedar untuk mengingatkan kembali. Kemudian sekali lagi amalan lain nanti selama Ramadan kita sambung di yang berikutnya yang batalkan punya. Yang satu serius. mau subuh mandi ya. Subuh mau mandi dikit. Ada. Boleh nggak setelah subuh gitu? Ramadan baru tidur atau gitu? Setelah itu hukumnya seperti apa? Setelah subuh. Kalau Saya bertanya Bu. ya maksudnya Ibu kalau kesini. misalnya malam bulan Ramadan itu suami istri biasa ya hubungan. Kemudian apakah mandi wajib sebelum subuh? Sebenarnya boleh, kalau misalnya tidak bulan puasa boleh aja mandi wajibnya itu telat setelah subuh, setelah mendekati subuh. Cuma kalau subuh berarti nanti kita meninggalkan sholat jatuhnya kan, karena waktu sholat itu sudah masuk. Jadi tidak boleh junub itu sudah masuk sholat. Gini maksudnya, walaupun sebelum subuh kita sudah wajib mandi. Jadi junub itu tidak boleh melewati satu waktu sholat. Paham maksud saya? Kalau hari-hari biasa, misalnya nih habis zuhur, ibu-ibu tidur nih, hubungan suami istri. Masuk waktu asar, wajib mandi ketika masuk waktu asar, tidak boleh dilewati waktu asar. Jadi sebelum waktu asar boleh nih nggak mandi. Mau aktivitas yang lain boleh wudhu saja dengan niat membuang hadas kecil. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi asghari lillahi ta'ala, itu niatnya, wudu aja boleh. Jadi boleh masak, boleh cuci piring dalam keadaan junub tapi wudu. Tapi begitu masuk waktu asar, hukumnya wajib untuk segera mandi wajib karena sudah masuk waktu sholat, sama dengan subuh tadi. Jadi kalau waktu subuh sudah masuk, intinya habis itu kita tidur dulu, sebelum subuh belum mandi nggak masalah. Tapi begitu azan subuh sudah wajib mandi. Hukumnya bukan karena puasanya, hukumnya karena waktu sholat tadi udah datang. Subuh itu kan seperti itu. Subuh itu kan kita nih relatif tuh jaraknya. Sekarang kan waktunya subuh lebih cepat, jam 5 kurang udah subuh. Jadi misalkan begitu bangun kecuali ketiduran, karena orang yang tidak akan dikenakan hukum adalah orang gila dan orang yang tertidur. Orang tertidur nggak sholat pun nggak masalah. Berarti boleh tapi jangan sahur, pura-pura tidur. tapi belum mandi. Iya boleh sahur tapi Saya belum mandi. Kalau udah dulu tak mau enggak maksudnya Harus wudhu, tapi boleh sahur. harus wudhu. Iya Harus wudhu. Iya. Tapi nanti misalkan karena sebelum subuh kita berarti junub nggak boleh puasa, makanya mandi dulu sebelum subuh tadi. Niat lagi di situ. Sahurnya boleh, niat puasanya yang nggak boleh. Sahurnya dulu. Kalau enggak wudhu, Itu nggak boleh. Ada apanya? Haram tidak, tapi itu tidak bagus. Disuruh aktivitas itu wudhu dulu, karena itu yang dianjurkan Rasulullah. masak gitu kan. Makanya wudhu dulu, nggak boleh aktivitas kalau dalam minum.
Itu aja. Cuma Kalau nggak tadi sanggup mandi harus wudhu. kan junub membatalkan puasa. Nah hukum itu kan bolak-balik dia. Junub membatalkan puasa. Apakah boleh puasa kita kalau kita tidak mandi sebelum subuh? Jelas batal karena Batal. kita sudah junub dan niat, dan nggak boleh orang junub puasa. Bu, Dari subuh itu Nah. udah nggak bisa sudah batal jatuhnya. iya. Bakal puasanya. Batalnya. Nggak sah Batal puasanya. Puasanya jadi nggak sah. Karena Sia-sia. hukumnya tadi kan junub membatalkan puasa. Orang gila batal puasa. Apanya? Lebih baik menjaga itu. Tahun itu masih aja. Sebelum azan itu udah mandi. Sebelum azan subuh, pokoknya sebelum waktu subuh masuk. Intinya mau junub jam 7 jam 8 nanti dia udah batal Iya. puasanya. Iyalah karena dia harus Karena mandi junub sebelum tadi azan. membatalkan puasa. Jadi kalau ada yang bilang boleh Dia mandi nggak sebelum mandi azan. setelah mandi setelah azan, berarti puasanya tadi nggak Nggak sah. sah. Karena dia Masih dalam keadaan junub. Dia harus sebelum tadi azan. kan balik ke sana lagi. Gitu aja sih, Maya gitu. Iya, jadi usahakan mandi. Cuman kalau itu- nggak sempat kan sahurnya udah kesiangan, minimal wudhu karena mau makan. Iya, itu tadi usahakan sebelum subuh, pokoknya sebelum waktu subuh sudah mandi junub. Ya, kemudian yang diingat lagi kalau siang hari jangan menganggap sepele. Misalnya nih tadi hubungan habis sholat zuhur, tidur, habis itu aktivitas lain, asar kan masih sampai maghrib ya, asar masih sampai jam 5, terus kita nyantai aja nggak mandi, itu nggak boleh karena sudah melewati satu waktu sholat tadi. Jadi usahakan mandi sebelum di waktu sholat itu, waktu azan itu pas masuk asarnya. Biasa. Kalau hari biasa. Paham ya? Jadi kita menjaga Nggak itu boleh tadi. maksudnya Jadi kalau jadi ada dosa yang ya bilang, Bu. Maksudnya jadi dosa ya kan. Iya. Terus Bu, tata cara mandi junub yang benar. Tata Kan cara banyak mandi junub, simpang siur nih. simpang siur ya. Jadi yang benarnya itu seperti apa? Lebih dianjurkan memang sunahnya mandi junub. Sebenarnya mandi junub itu plong masuk ke dalam bak itu memang boleh asal dengan niat mandi junub, ya sah. Cuma adabnya, sunah-sunahnya sebaiknya kalau mandi junub itu diawali dengan niat mandi junub, dilanjutkan dengan wudhu dulu. Ya, wudhu dulu. Wudhu baru dengan baru siram semua anggota tubuh baru basah. Memang iya kan? Iya. Wudhu dulu kan? Selesai wudhu baca niat. Iya. Baca niat mandi. Wudhu itu tidak wajib ya. Wudhu tidak wajib, cuma masuk ke sunatnya. Tapi yang wajib itu cuma niat. Jadi kalau misalnya kita nih mau mandi junub kebetulan di pinggir sungai, niat mandi junub Terus kan sah. katanya mandinya sebelah kanan dulu. Itu kan rangkaian sunat. Rangkaian sunatnya, sunah. Perjelas. Jadi ada juga memang yang mengatakan nggak wajib. Itu sunahnya. Jadi intinya yang wajib itu adalah membasahi seluruh anggota tubuh, tidak tersisa selai rambut pun. Jadi kalau kukunya panjang, di bawah-bawah kuku ini wajib masuk air. Maka hati-hati untuk yang punya kuku panjang, kalau mandi junubnya nggak masuk sampai ke bawah-bawah ini termasuk uduk, itu tidak sah. Pokoknya semua kulit itu sudah wajib tersentuh air. Termasuk bagian-bagian belakang semua, itu. Terus Bu, kalau sholat nih, kan batuk nih. Kencing. Iya, betul. Batal. Apa iya? Batal sholatnya. Iya. Ada sholat. Apapun yang keluar dari ke dalam apapun yang keluar dari keluar batal. Wudhu lagi. Ya nggak semua ganti itulah, kalau udah kena ke Pakai dalam. sininya ya wajib ganti. Nah kalau ada Bu, kadang-kadang kita kayak keluar angin tapi bagian kemaluan, Iya. bukan bagian anus. Iya. Maaf ya Bu, itu apa? Nggak batal kan? Itu tidak membatalkan, cuma membuat kita ragu-ragu. Jadi kalau ragu-ragu mending ulang. Kalau saya memilih ulang memang Meskipun ada at-tahiyatul akhir ya Bu. biasanya. Itu karena nanti takutnya kita ngerasa keluarnya cuma terus di depan, ternyata di belakang ikut juga nggak ngerasa. Itu perasaan ya, Bu, ada sesuatu beberapa memang nggak masalah, tapi ada baiknya itu dihindari ya. Diulang. Terus kalau misalnya sholat kita aman nih, terus tiba-tiba kayak ada yang mau keluar gitu, kita tahan, itu gimana tuh? Menahan hajat. Ya kan kadang-kadang
gitu lah. Menahan Terus saya hajat kami rojim tahu ketika nggak? sholat. Kadang ini lain punya kadang ini angkat di Iya tuh, Bu. waktu sarahan. Sarahan. Bu, waktu sarahan dia yang diangkat kan Abdul Somad jadi angkat bisa ditahan tapi tidak mengeluarkan apapun. Boleh. Nah, boleh. Sebenarnya jadi jatuhnya ke makruh. Intinya boleh ditahan selama kita yakin itu nggak keluar. Yakin nggak itu tadi bahwa Tapi itu kalau nggak ragu keluar? sebaiknya Intinya di sana dengan keyakinan. Ada terakhir. Tahiyat iya betul. Udah awal pertama oke enak. Tiba akhir gitu kan. Iya. Alamak macam gini pula. Enak. Memang ada Jadi memang tentu segala sesuatu itu dinilai dengan keyakinan. Keyakinan ya. Kalau kita yakin nih tadi udah nahan-nahan tuh, benar-benar nggak keluar, sah. Tapi kalau ragu-ragu, Ulangi. ragu-ragu itulah yang membuatkan sholatnya batal. batal. Nah ingat itu ragu-ragu. Ini nah Halil. Heeh. Kayak Nah, plong itu gitu. udah ragu kan? Udah ragu ya ulang. Jadi kalau ada di dalam pikirannya kaya. Nah, kalau udah kaya itu berarti ragu, batal. Jadi keraguan itu Gak ada tuh ahli bujur. sama dengan ini. Kalau kita ke pasar, ya hati-hati. Kalau kita ke pasar, kemudian di depan kita nih mau beli ayam. Ya itu makanya. Saya dalam hati bilang, orang ini nyembelih ayam pakai bismillah, pakai niat enggak? Pakai bismillah Allahu Akbar enggak? Jatuhnya haram ayam yang kita beli. Jadi hati-hati. Keraguan membuat hukumnya jatuh ke haram. Jadi kalau sekarang ya, ini Bu, Jadi masukkan kalimat ayam Allahu yang alam sudah ya. dipotong-potong itu kita belinya cuman. Iya. Kalau kita tidak Nah, ragu, itu tadi. kalau kita nggak ragu, kita berkeyakinan bahwa semua daging yang diedarkan di daerah yang Islam, terutama ini MUI dan pemerintahan kita sudah bertanggung jawab bahwa itu halal. Jadi kita fatwanya ke sana, jangan pernah ada ragu. Kalau ibu ragu sedikit saja, mungkin nggak sah ini nyembelih, haram jadinya daging ayam tadi. Jadi jangan pernah ada ragu, yakin saja bahwa daging yang diedarkan itu adalah daging yang sudah diakuin halal oleh pemerintahan kita. Jadi kita sami'na wa ata'na wa ulil amri wa ikut imam dan pemimpin-pemimpin kita. Jadi kalau situ sudah halal, udah jangan ragu di situ. Nah itu sama hukumnya. Jadi kentut tadi sama, kalau ragu-ragu batal. Tapi kalau yakin kentutnya nggak jadi sah. Nah itu aja. Tapi jangan kayaknya. Nah udah jangan batal, dah sudah wudhu lagi ulang. Memang godaannya di situ. Memang setan itu sengaja dekat-dekat orang mau sholat ya sibuk ya kan. Padahal kalau lagi nyantai-nyantai berjam-jam nyantai aja. Memang iya Mas. Akhirnya itu lebar sunat terus Bu. Ada apa nih? Iya. Awal nih. Baca kan? muak. Udah baca belum ya Al-Fatihah? Nah itu gimana tuh Bu? Mulai. Itu tadi keraguan. Udah baca belum Al-Fatihah? Tapi Apanya? perasaan udah lanjutin itu. Ya, kalau yakin sudah lanjutin. Kalau yakin sujud sahwi di akhir bisa ya. Nah itu tadi. Kemudian ada lagi. Sudah selesai baca tahiyat akhir sujud sahwi. Kalau untuk sholat, jadi jangan ada ragu aja intinya. Jangan rasa-rasanya. Sama dengan kalau kita udah 2 rakaat apa 3 rakaat. Nah itu kayak Kalau ragunya udah 2 atau 3, maka yang wajib diikutin adalah 2. Ya, tidak boleh kurang. Jadi kalau kita udah 3 atau baru 2, 3 atau baru 2. Jadi wajib kadang ragu itu tidak. kadang ragu-ragu sudah apa belum kita harus naik lagi. Iya, kalau kita udah selesai salam baru terima. Terakhir selalu terakhir walaupun kita naik lagi tapi kan masih ragu sahwi jangan lupa aja Udah salam, sudah baca doa. Tadi udah berapa rakaat deh? Nah, itu tadi yakin nggak itu tadi benar sholatnya? Kalau nggak yakin, Ulangi. itu tadi intinya kalimatnya itu setiap perbuatan yang kita ragu-ragu hukumnya jadi tidak sah, hukumnya jadi batal, hukumnya jadi haram. Itu tadi karena keraguan. Jadi kalau kita udah yakin tadi
3 atau 4 ya, udah 4, udah. Kalau itu udah. Tapi jangan sampai pura-pura ragu. Biar lebih jangan makan Bu. Iya itu tadi maksudnya. Kalau kita masih dalam pelaksanaan, dalam sholat, kalau ragunya antara 2 dan 3, kita wajib ikutin 2. Naik lagi. Nah itu. Naik lagi. Yang penting terakhir ya. Besok kayaknya sediain mic-nya 2. Jadi kalau ada yang nanya kedengeran di sini. Jadi besok kalau mau diulang-ulang kita kemarin jawaban kita. Udah sampai di sini. Oke, kita selesaikan dulu. Besok lagi kita sambung dengan pembahasan lain. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan mendapat ilmu, mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari saya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayangin. Kalau dipilih